Bab 75. Pabrik terbengkalai di Taining Road di barat kota. Bai Libing memperhatikan bahwa mobil Kingman telah berhenti, dan dia tidak berani masuk, jadi dia memarkir mobil di tempat tersembunyi, keluar dari mobil, dan mengikuti dengan hati-hati. Saya masih bertanya-tanya mengapa saya tidak dapat menemukan markas kelompok orang ini. Ternyata di sini. Bai Libing melompat, menghindari pemeriksaan beberapa orang di pintu, dan masuk. Kekuatannya jelas merupakan master di mata orang biasa, dan dia memiliki banyak pengalaman anti-investigasi, secara alami mudah untuk menghindari penyelidikan di pintu. Ketika dia masuk ke dalam, dia menemukan banyak kontainer keluar masuk. Meskipun dia terkejut, dia tidak berani mengekspos terlalu banyak ketika dia tiba di situs orang lain. Dia hanya bisa menggunakan ponselnya untuk mengambil barang bukti secara diam-diam. Dia ingin meminta dukungan, tetapi menemukan bahwa tidak ada sinyal di area ini, itu seharusnya sengaja diblokir. Segera, dia melihat orang-orang yang keluar dari grup King He. Tuan kemudi, sesuatu terjadi di sisi King He. Ada ledakan di lantai atas. Sebagian besar orang yang kami atur di King He meninggal, dan bahkan Seng Jingming tidak selamat. Salah satu pria menundukkan kepalanya dan berkata. Di depan pria itu berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu berpakaian hitam, dan ada sedikit aura seniman bela diri di tubuhnya. Pria parubaya bernama Su Dingfeng adalah juru mudi Kingman yang bertanggung jawab atas beberapa kekuatan grup King He. Su Dingfeng mendengus dingin dan memarahi, sungguh sampah, Kingman kami mengatur begitu banyak orang di King He, dan hanya Anda yang selamat. Orang-orang itu buru-buru berlutut. Tuanku, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ada fluktuasi senjata panas, saya curiga ada tuan yang ingin berurusan dengan Kingman kita. Salah satu pria berkata dengan cepat. Kata-kata itu jatuh, dan Su Dingfeng menggenggam penutup surgawi pria itu dengan telapak tangan. Pria yang berbicara langsung memuntahkan seteguk darah, pupil matanya memutih, dan tubuhnya jatuh ke belakang. Kamu masih perlu mengatakan ini. Jelas, seseorang akan berurusan dengan Kingman kita. Buang. Pria lain tidak berani berbicara sama sekali ketika dia melihat adegan ini. Mata Su Dingfeng tertuju pada beberapa orang yang tersisa. Apakah kamu pikir kamu juga sampah? Suaranya yang suram terdengar, membuat orang merasa kedinginan. Ya. Orang-orang itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani menarik napas. Su Dingfeng tersenyum dingin, matanya tiba-tiba jatuh ke tempat Bai Libing bersembunyi, dan berkata, kamu memang sampah, dan kamu benar-benar membawa orang ke sini. Bai Libing, yang bersembunyi di kegelapan, sangat berubah, dia tahu bahwa dia telah ditemukan. Detik berikutnya, tanpa ragu, langsung menuju pintu keluar. Karena kamu di sini, apakah kamu masih ingin keluar dari Kingman kami? Su Dingfeng meraung, dan dalam sekejap mata, dia datang ke belakang Bai Libing, mengulurkan cakarnya, meraih pakaian Bai Libing, dan kemudian dengan kasar melemparkan Bai Libing kembali. Mata Bai Libing penuh kejutan, dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain sebenarnya adalah seorang pejuang kuno. Kekuatan kuncinya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Detik berikutnya, dia kehilangan fokus. Dia hanya mendengar suara, bang, dan tubuhnya terbanting keras ke dinding. Wajah pucat. Dengan senyum jahat di mulut Su Dingfeng, dia berjalan menuju Bai Libing selangkah demi selangkah. Yo, aku tidak berharap kamu menjadi wanita cantik, tapi aku ingin tahu tentang apa yang kamu lakukan di sini sebagai seorang gadis di Kingman kami. Bai Libing tahu bahwa dia dalam masalah, dan dia tahu bahwa dia sedang menunggu dukungan. Saat ini, dia hampir tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa mengeluarkan dokumen di tangannya, dan berkata dengan dingin, saya menyarankan Anda untuk tenang. Rekan-rekan saya sudah tahu tentang tempat ini. Jika sesuatu terjadi pada saya, Kingman Anda pasti akan mati. Dia berpikir bahwa pihak lain akan sedikit cemburu, tetapi dia tidak berharap Su Dingfeng tersenyum dingin. Saya tidak mengharapkan seorang gadis yang luar biasa untuk datang, tetapi sangat disayangkan dia tidak mengenakan seragam itu, kalau tidak, itu pasti akan keren. Wajah Bai Libing penuh amarah, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang langsung ke Su Dingfeng, kamu mencari kematian. Sangat cepat. Terlebih lagi dengan hembusan angin. Melihat tendangan ini hendak mengenai Su Dingfeng bergerak, tangan kanannya menampar keras, dan Bai Libing langsung merasakan kesemutan di betisnya. Kemudian, Su Dingfeng meraih kaki Bai Libing dan membuangnya. Itu dilemparkan langsung di depan 7 atau 8 bawahan Kingman. Bai Libing merasa organ dalamnya terluka, dan kaki kanannya hampir patah. Dia harus mati sekarang. Su Dingfeng menggerakkan tubuhnya, bahkan melepaskan ikat pinggangnya, dan menatap bawahan Kingman itu, saya, juru mudi, tidak memberi banyak manfaat kepada bawahan saya, atau gadis ini dapat menikmatinya bersama hari ini. Ketika bawahan Kingman itu mendengar kata-kata ini, mereka sangat bersemangat. Meskipun wanita di bawahnya terluka, wajah dan sosoknya benar-benar luar biasa. Terima kasih, juru mudi. Haha, master kemudi itu perkasa.
Hati Bai Libing telah benar-benar jatuh ke dasar, dan dia tidak akan dihina oleh sampah ini. Dia seharusnya tidak pernah bertindak sendiri. Dia bahkan menyesal datang ke tempat kecil ini. Bukankah baik untuk tinggal bersama keluarga? Dia tidak peduli tentang apapun, dan meraung, kamu mencoba menyentuhku, ayahku adalah Bai Lisiong dari wilayah militer Barat Daya. Jika sesuatu terjadi padaku, seluruh kingmenmu akan dikuburkan bersamamu. Su Dingfeng terkejut, dia telah mendengar tentang reputasi Bai Lisiong. Itulah keberadaan tingkat kepala. Bahkan keluarga besar di ibu kota harus memberikan wajah Bai Lisiong. Lawan utama adalah master seni bela diri. Tetapi dengan keberadaan yang begitu kuat, bagaimana putrinya bisa menjadi polisi di Jiangcheng? Su Dingfeng mencibir, aku tidak peduli siapa ayahmu, bahkan jika itu Bai Lisiong, kami akan berurusan denganmu dengan bersih setelah kami membunuhmu, dan tidak ada yang akan tahu. Haha, ayo pergi bersama. Wajah Bai Libing sangat pucat. Dia lebih baik mati daripada berakhir dihina seperti ini. Melihat Su Dingfeng akan datang, dia tanpa sadar bersiap untuk menggigit lidahnya dan bunuh diri. Pada saat ini, suara yang sangat dingin datang dari atap, hei, karena orang tidak mau, mengapa Anda harus memaksanya? Mendengar suara ini, wajah Bai Libing sangat terkejut. Ini Ye Chen. Ini adalah suara Ye Chen. Mata Su Dingfeng menyipit, tubuhnya dengan cepat mundur, dan kemudian dia melihat ke atas kepalanya. Saya melihat seorang pria muda berjas berdiri di atas sebatang baja. Pria muda itu membawa tangannya di punggungnya dan tampak acuh tak acuh, seperti seorang master. Kuncinya sangat berat sehingga batang baja tidak terpuntir sama sekali. Su Dingfeng secara naluriah merasakan sedikit bahaya, mengeluarkan senjata panas di pinggangnya, menghadap Ye Chen, dan menarik pelatuknya. Wah, tahukah kamu di mana kamu sekarang? Beraninya kamu datang ke wilayah Qingmen, aku pikir kamu sedang mencari kematian. Sudut mulut Ye Chen melengkung, dan ketika dia menginjak kaki, batang baja dipelintir, dan tubuhnya melompat langsung dari langit. Angin kencang bertiup, dan jas itu diledakkan secara langsung, seperti mengenakan jubah hitam. Seperti dewa yang turun ke bumi. Maaf, aku tidak hanya ingin datang ke Qingmen, aku juga ingin membunuh semua orang di Qingmen. Bab 76. Bunuh semua orang di Qingmen? Su Dingfeng tersenyum. Semua bawahan Qingmen tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda tahu berapa banyak pria kuat di Qingmen? Belum lagi master seni bela diri datang. Bahkan jika beberapa master seni bela diri datang, mereka belum tentu memindahkan Qingmen. Seorang bawahan Qingmen menunjuk Ye Chen yang sudah mendarat, dan mencibir. Apa-apaan kamu, bahkan Qingmen kita berani bergerak? Dia hanya ingin menunjukkannya kepada jurumudi. Jika dia secara tidak sengaja membunuh bocah arogan ini, kepala kemudi mungkin akan menghadiahinya dengan sesuatu saat dia bahagia. Dia mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan seluruh orang itu seperti seekor caeta, dan seperti harimau yang turun gunung, dia datang langsung ke Ye Chen. Tinju penuh energi. Dia meninju wajah Ye Chen dengan pukulan. Kekuatan pukulan ini saja sudah ratusan pound, selama itu mengenai, Ye Chen akan mati. Jika Anda bisa memasuki Qingmen, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki kekuatan? Senyum kejam muncul di sudut mulut pria itu. Dia suka membunuh orang, dan dia suka melihat orang lain mati tak berdaya di tangannya. Tepat ketika tinjunya hendak menyentuh Ye Chen bergerak. Matanya membeku, tubuhnya sedikit miring ke satu sisi, dan tinjunya baru saja melewatinya. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar dengan kaki kirinya, menekuk lututnya, dan mengenai perut bagian bawah pria itu secara langsung. Ledakan. Orang itu hanya merasakan rasa sakit yang sangat tajam menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah semua organ internalnya berdesir oleh kekuatan. Dia tidak bisa menahannya lagi dan memuntahkan seteguk darah. Tapi semua ini belum berakhir, Ye Chen mengulurkan tangan besarnya dan meraih tubuh lawan secara langsung. Detik berikutnya, dia dengan keras menabrak murid Qingmen di sekitar Bai Libing. Pukulan ini hanya membawa kekuatan yang menyapu ribuan pasukan. Tak ada taranya. Ledakan. Dalam sekejap mata, semua murid Qingmen yang memikirkan Bai Libing jatuh ke tanah, menoleh ke belakang. 3 detik. Seluruh proses hanya memakan waktu 3 detik. Sebagian besar murid Qingmen di ruangan itu kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung. Ini terlalu menakutkan. Bai Libing membuka mulut kecilnya, matanya yang indah penuh kengerian. Karena kelahirannya, dia telah berhubungan dengan seni bela diri sejak dia masih kecil. Ketika dia menjadi dewasa, dia menjadi petugas polisi khusus. Tidak ada yang memiliki suara lebih dalam pertempuran daripada dia. Dia menemukan bahwa setiap gerakan Ye Chen di depannya sangat tajam dan halus, tanpa jejak mewah, seperti mesin pertempuran. Pertempuran. Bagaimana Jiang Chen bisa memiliki pria yang begitu mengerikan? Dia tahu bahwa Ye Chen adalah sampah keluarga yang jatuh ke danau Dongqian saat itu.
Tetapi hanya dalam 5 tahun, bagaimana sampah tumbuh ke tingkat yang mengerikan? Bahkan berkultivasi dan bertarung setiap hari tidak mungkin. Tepuk tangan. Tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Su Dingfeng bertepuk tangan dan berjalan ke arah Ye Chen. Saya tidak berharap Jiang Cheng memiliki orang yang kuat seperti Anda. Sepertinya saya masih perlu mengambil tindakan. Dari pertempuran tadi, dia secara kasar telah melihat kultivasi Ye Chen, yang seharusnya menjadi puncak kekuatan batin. Ranah seni bela diri Tiongkok kuno dibagi menjadi energi eksternal, energi internal kecil, energi internal besar, energi internal puncak, transformasi setengah langkah, dan master transformasi. Dan dia hanya satu tingkat lebih tinggi dari Ye Chen, transformasi setengah langkah. Ini juga salah satu alasan mengapa ia menjadi jurumudi Kingman. Di Jiang Cheng, di bawah Grandmaster, dia hampir tak terkalahkan. Jadi anak di depannya ini, dia tidak mengambil hati sama sekali. Wah, aku tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu, selama kamu berlutut di depanku, aku akan. Sebelum dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa Ye Chen telah pindah. Kamu terlalu banyak bicara. Suara Ye Chen sangat dingin, seperti tangisan kematian yang rendah. Saya melihat Ye Chen berubah menjadi bayangan di tempat, muncul di depannya dalam sekejap mata, dan meninju. Su Dingfeng tidak peduli tentang hal lain, dia membentuk energi yang kuat dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Kamu berani bertarung denganku di puncak kekuatanmu, dasar sampah, pergi ke neraka. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Detik berikutnya, wajah percaya diri Su Dingfeng hampir terdistorsi. Ini twist yang menyakitkan. Itu berubah menjadi horor. Dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan mengalir ke lengannya. Semua tulangnya hancur. Seluruh lengan secara bertahap ternoda dengan daging dan darah, dan itu langsung hancur berkeping-keping. Kamu bukan puncak kekuatan batin, kamu adalah seorang master. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Ye Chen menampar kepalanya dengan telapak tangan, dan dia meludahkan seteguk darah dari sudut mulutnya, matanya mengerikan, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Benar-benar diam. Aku bilang, kamu terlalu banyak bicara. Ye Chen meninggalkan kalimat dan berjalan menuju Bai Libing. Bagaimana? Apakah ada kerusakan pada organ vitalnya? Ye Chen memeluk Bai Libing, dan kemudian dengan lembut meletakkannya di sofa tidak jauh. Bai Libing menggelengkan kepalanya, dan tangan Siu tanpa sadar menekan kakinya, ngomong-ngomong, aku baik-baik saja, kenapa kamu ada di sini? Kali ini, jangan berpura-pura padaku. Ye Chen mengambil tangan Bai Libing. Air mata. Dengan suara, dia dengan kasar merobek celana Bai Libing, dan seketika, sepasang paha ramping dan adil terekspos di depan Ye Chen. Bahkan bagian dalam kecil berwarna merah muda pun terbuka. Itu sebenarnya pola Peppa Pig. Ye Chen terkejut, dan kemudian senyum muncul di mulutnya. Tidak ada yang mengira bahwa kapten polisi yang tegas seperti itu benar-benar akan mengenakan pakaian dalam gaya ini. Wajah Bai Libing seperti apel merah, dan dia dengan cepat menutupi bagian bawah tubuhnya dengan kain, dan bahkan berkata dengan marah, Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengambil keuntungan dari bahaya orang? Kamu penjahat tercela, percaya atau tidak? Suaranya tiba-tiba berhenti. Karena dia merasakan tangan besar Ye Chen dengan lembut membelai pahanya, dan pada saat yang sama ada arus panas yang terus bergerak di tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan aliran panas, yang secara bertahap mengurangi rasa sakit di pahanya. Paha, yang awalnya tidak bergerak, tampaknya dihidupkan kembali, dan penuh vitalitas. Ini. Mata indah Bai Libing penuh dengan kejutan dan kebingungan. Dia tidak mengerti bagaimana Ye Chen melakukannya. Ada obat ajaib di dunia ini? Dia tidak pernah terdengar. Panas bahkan perlahan menembus ke dalam tubuhnya, dan rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda. Dia bahkan tidak bisa menahan erangan, ya ini sangat nyaman. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia dengan cepat menutup mulutnya, dan dia menemukan bahwa Ye Chen sedang menatapnya. Bai Libing, bagaimana Anda bisa membuat suara seperti itu di depan seorang pria? Orang hilang. Kamu turun untuk jalan-jalan, bagaimana perasaanmu? Kata Ye Chen. Bai Libing mengangguk, dan dia mencoba berdiri tanpa rasa sakit sedikit pun. Itu sangat bagus. Dia melompat lagi, sama sekali tidak terluka. Dia bahkan menendang dengan kaki yang tinggi, dan setelah menendang keluar, dia menyadari bahwa celananya telah robek, dan dengan cepat menarik kembali kakinya yang ramping. Itu. Ye Chen. Terima kasih. Bagaimana Anda bisa memiliki cara yang begitu ajaib, jika Anda pergi menjadi dokter? Tentu saja. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Ye Chen sudah berbalik dan pergi. Ye Chen, kamu mau kemana? Ye Chen menghentikan langkahnya tanpa melihat ke belakang, dan berkata, saya berkata bahwa saya ingin berurusan dengan orang-orang dari Kingman, jangan ikuti, saya tidak akan menyelamatkan Anda untuk kedua kalinya.
Juga, telepon ini diberikan kepada Anda, dan itu pasti ada hubungannya dengan Kingman. Ye Chen melemparkan ponsel ke dalam sakunya, yang diperoleh dari orang-orang di negara M, dan isi di dalamnya harus berguna untuk kantor polisi Jiangcheng.